Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan selamat bergabung pada segmen rekomendasi anime. Oke, untuk minggu ini KJ bakalan membahas anime lagi yang bertemakan isekai. Jadi ini adalah tokoh utamanya itu berpindah ke dunia game. Oke. Jadi anime ini diangkat dari sebuah novel berjudul Leadale no Daichi Night. Dan animenya pun mendapatkan judul yang sama, yaitu Leadale no Daichi Night. Dimana di sini menceritakan seorang wanita bernama Kaina yang terpisah dari dunia nyata atau dia terjebak di dunia game favoritnya dia. Alasannya di dunia nyatanya itu dia mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan dia lumpuh total. Oke, di dunia nyata ini Kaina bernama Kagami Kaina. Dia mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan yang membuat seorang Kaina ini tidak bisa berdiri dan akhirnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Kemudian, dari manakah KJ bisa mendapatkan informasi bahwa dia ini ada di rumah sakit? Pada episode 1 itu diceritakan bahwa rumah sakit yang jadi tempat dia berbaring itu mengalami putus listrik lampu ya. Jadi listrik dan lain sebagainya itu terputus, dan KJ sih berpikirnya kenapa dia terjebak di dalam dunia game ini ada berbagai macam faktor. Salah satu faktornya kemungkinan kesadarannya sempat hilang. Kemungkinan terakhir karakter asli dia sebelum pindah ke dunia game mungkin sudah meninggal di dunia nyata. Dari situ juga KJ beranggapan bahwa anime ini memiliki kemiripan dengan seorang tokoh di anime lain, yaitu Yukiko no ya. Yukiko no itu kalau nggak salah ingat juga kan dia kena penyakitnya HIV/AIDS kan. Nah, Yukiko no itu siapa sih? Yukiko no ini adalah karakter dari Sword Art Online, dimana akhirnya Yukiko no ini meninggal karena penyakitnya. Oke, dan si tokoh Kaina ini kurang lebih sama seperti itu dan dia berpindah ke dunia game. Bedanya kalau si Yukiko no ketika dia meninggal di dunia nyata, dia meninggal juga di dunia gamenya. Sedangkan kalau di sini justru kesadarannya itu masuk ke dunia game. Artinya karakter game ini persis juga seperti karakter Momonga yang ada di Overlord. Ya, yang dia akhirnya terjebak di dunia game karena gamenya sudah dihapus, lalu si kesadarannya itu pindah ke dunia isekai dan menjadi salah satu tokoh game yang kuat banget di sana. Nah, si Kaina ini di dalam game diceritakan dia sudah tertidur selama 200 tahun. Menurut logika KJ, mungkin si Kaina ini bisa dibilang di dunia nyata sebelum dia kecelakaan, dia mungkin sudah pernah main game ini, kemudian dia tidak pernah login lagi, nggak pernah main lagi ya kan. Setelah kecelakaan, dia login lagi kembali ke dalam game ini, dan sudah jauh tertidur sampai dengan 200 tahun kemudian. Ketika notifikasi berbunyi dan menceritakan kronologinya, dia akhirnya mengerti bahwa di game ini dia memiliki kekuatan yang sudah diatur sekian lama. Kasarnya supaya kalian tidak bingung ya, ini sudah memakan update yang lama gitu. Jadi update yang terbaru itu diberikan semua ke kalian. Oke? Untuk kemenarikan dari anime ini tuh banyak banget faktor unik yang diberikan oleh anime ini. Seperti halnya si Kaina ini diisikan suaranya oleh Yukimura Eri. Yukimura Eri ini tergolong kata KJ ya seorang seiyu yang KJ juga nggak tahu dia dari mana asalnya. Alias ini adalah seorang seiyu yang masih baru di dunia seiyu. Tapi suaranya ini menarik perhatian karena memang dia punya olah vokal yang unik. Oke? Kemudian untuk anaknya si Scargo dan Mai Mai ini diisikan oleh dua pengisi suara yang bagus. Oke. Yang Scargo itu diisikan oleh si Daisuke Ono. Kalian pasti tahu lah, Daisuke Ono ini mengisi suara dari Jojo. Ya kan? Jojo The Bizarre Adventure. Kemudian si anak yang keduanya ini yang bernama Mai Mai diisi suaranya oleh Nazuka Kaori. Nazuka Kaori ini kalau kalian tahu, dia ini juga mengisi suara pada anime Boku no Hero Academia sebagai Takuya Yu. Kalau nggak salah ingat itu namanya untuk si gadis Titan ya, gadis Titan yang bisa membesar. Terus juga di Boku no Hero Academia juga dia ngisi suara pada karakter anime ini yang tidak kelihatan. Namanya itu Hagakure.
Intinya ini pengisi suara yang bagus-bagus mengcover tokoh utamanya. Dan untuk anak ketiganya si Kartas itu diisi Tomakazu, pengisi suara dari Nasuno Taizai, Escanor. Dan ketiga pengisi suara yang wah ini mensupport tokoh utamanya ya. Jadi anime ini menarik banget meskipun dia adalah seorang yang baru di dunia tarik suara dalam voice actor, tapi suaranya ini juga menarik banyak pecinta anime untuk mendengarkan suara dari si Kaina ini. Kemudian, di mana anime ini juga dibalut oleh opening berjudul Happy End Count. Kalau kalian dengerin lagunya itu persis seperti anime-anime zaman dulu ya. Yang persis kayak gini tuh anime Monster Ranch atau Monster Farm ya kalau nggak salah. Yang ada si Mochi tuh, ya kan? Nah, lagu opening itu persis kayak gitu. Kemudian untuk endingnya ini diisikan oleh si Tadokoro Azusa ya. Kalau dari setiap lagu yang dibawakan oleh Tadokoro itu lagu-lagunya yang berisikan tentang kedamaian. Jadi menurut Kaze, anime ini cocok buat ditonton kalau misalnya kalian lagi pengen cari anime yang santai-santai, tapi nggak terlalu ada humor yang berat dan juga tidak ada percintaan yang terlalu berat. Kalau begitu kita akan kasih rating. Untuk anime ini Kaze kasih ratingnya di angka 7 ya, angka 7. Dan untuk openingnya dan ending itu Kaze juga kasih di angka 7 karena mendukung semuanya. Lalu untuk para seiyunya di Kaina Kaze kasih angka 7. Sedangkan untuk My Mais, Cargo, dan Kartas itu Kaze kasih angka 8 karena cocok dengan karakternya dan olah vokalnya yang sudah di atas dari pengisi suara dari si Kaina ini. Mungkin gitu aja dulu untuk pembahasan si Leadale no Daiji Night ini. Buat sobat Kaze yang ingin ada pertanyaan khusus tentang anime ini, silahkan kalian tinggalkan di bawah kolom komentar. Jadi Kaze itu tidak mau menceritakan yang lain-lain. Soalnya kalau misalnya Kaze bikin cerita yang lebih beda dari anime ini ya, ini pasti bakalan langsung kena copyright-nya gede-gedean. Apalagi langsung pasti berhubungan dengan Fast Eiga, dimana Kaze sebenarnya udah tahu cerita asli dari si Kaina ini di dunia nyatanya itu seperti apa dan kondisi terakhirnya seperti apa. Mungkin nanti sobat Kaze juga yang nonton kesini pasti ada aja yang mau naruh di bawah kolom komentar tuh, "Bang, udah tahu kok si ininya kondisi terakhirnya begini." Iya, jelas aja. Soalnya anime ini diangkat dari light novel pada tahun 2010 dan mulai mendapatkan apresiasinya untuk diangkat ke anime itu pada 2019 lalu. Dan animenya rilis di tahun 2022 ini. Dan ini masih baru berjalan sekitaran 7 episode. Oke? Jadi Kaze saranin buat yang udah baca light novelnya, berbijaklah dalam komentar. Terus juga buat yang belum nonton, kalian mending nonton aja. Terus kalau mau berkomentar silahkan taruh di bawah kolom komentar. Kita bakalan buka segmen untuk tanya jawab di sana. Mungkin kita akhiri lah ya rekomendasi anime kali ini. Mungkin segitu aja dulu. So kita bakalan langsung menuju apa kemarin kalau nggak salah Kaze inget. Oh iya, yang minggu lalu ikutan kuis anime ya. Jadi langsung aja kita pindah dan kita akan undi siapa pemenangnya. Oke, Lengshow. Ini adalah YouTube-nya Kaze di Silver Kaze Channel. Jadi yang kemarin ikutan undian itu kan, ya boleh lah. Ini bukan undian sih by the way. Ini adalah anime quiz yang kemarin Kaze bikin pertanyaannya itu di bagian terakhir adalah siapakah nama anak dari Marquis yang terbunuh, yang dianggap terbunuh oleh Wayne di anime The Genius Prince Guide to the Rising Nation atau Tensei Oji no Akaji ya. Jadi ini sebenarnya kesalahan Kaze sih, harusnya ya pertanyaan ini tidak keluar. Soalnya kemarin banyak yang request, "Mang kalau bisa" atau "Bang kalau bisa jangan anime yang masih ongoing, kita masih banyak yang belum nonton." Oke. Berarti masukan buat nextnya anime quiz itu Kaze tidak bakalan menggunakan anime ini lagi ya, anime-anime yang baru atau yang ongoing untuk sebagai pertanyaan. Ya sudah, tapi di sini ada sekitar 9
Ada 9 orang yang menjawab. Tidak. Di sini coba kita lihat. Yang sah itu pokoknya yang ada Silver Kaze Otaku Room anime rekomendasi dan ada jawabannya, oke? Meninggal terjatuh ini sampai detail banget. Meninggal terjatuh dari kastil saat akan menyerang ke Win. Ini benar. Nanti diundi berarti ya, kita akan benar. Ini diundi semua nih. Berarti yang enggak. Oke. Kita lihat aja, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 7 nama. Ini bukan sih Mang Haru Kisanagi. Ya benar, Mang. Ya udah, kita bakalan undi untuk ke-7 orang ini. Tapi yang paling jelas ini sih Maze Good. Jadi si Geralt itu meninggalnya karena terjatuh akibat dia terlalu mabok ya di animenya kan. Ini sudah, kita bakalan langsung ke sini. Ini sudah kasih catat. Ada Kurozenta, Maze God, Arxi, Finzi, Kapi Cepi, Abayaka dan Estam. Lalu ada Haruki Zanagi ya. Untuk bajunya seperti ini nih, jaket yang bakal dikasih. Nanti ukurannya kalian tinggal minta ya. Yang pertama ini yang bakal diundiin yang pertama. Jaket Argonaut dari anime Danmachi. Ini yang pertama. Kita bakalan undinya satunya lagi nanti deh. Pokoknya satunya lagi tuh Evangelion ya. Pertama kita acak dulu. Kita acak dan mari kita pilih siapakah pemenangnya, dan dia adalah selamat untuk Maze Good. Oke, Maze Good, Anda mendapatkan ini ya. Jadi sobat Kaze yang bernama Maze Good mendapatkan satu jaket hoodie Argonaut. Nanti Kaze minta ukurannya, tolong kontak Kaze di Discord ya. Di Discord tolong kontak. Oke, kita sudah hilangkan yang Maze Good. Nah, karena ini satunya Kaze, sebelah sana. Ya udah, pokoknya yang ini nih, yang satu lagi temanya adalah Evangelion. Jadi kita acak dulu dan siapakah pemenangnya. Oke, kita mulai. Siapakah yang akan mendapatkannya? Dan dia jatuh pada selamat untuk Haruki Zanagi ya. Nanti buat yang tema Evangelion ini jatuh kepada Haruki Zanagi. Terus Kizanagi. Dan yang ini jatuh kepada Maze Good. Jadi Kaze tunggu di Discord-nya Kaze untuk data-data kalian, alamatnya, terus ukurannya apa, oke? Pokoknya di Discord Kaze tungguin aja alamat lengkap, terus nomor telepon yang bisa dihubungi ya, sama ininya, ukurannya, oke? Udah, 2 itu aja. Thank you buat yang udah ikut undian hari ini ya kan. Kaze mohon maaf kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan. Terus tolong dukung terus channel ini, semoga semakin baik. Jadi bantu untuk subscribe, like, dan share. Dan ajak juga semua teman-teman kalian yang mencintai anime atau yang sebagai apa ya bahasanya ya. Jangan mencintai anime deh, asal serem banget gitu ya. Anime lover sama aja sih. Atau fans besar dari anime, oke? Intinya mah gitu aja. Kita bakalan ketemu lagi di Silver Kaze rekomendasi anime berikutnya. Dan untuk berikutnya mungkin Kaze bakalan siapin lagi anime quiz supaya lebih menarik kali ya. Dan kita bakal lanjutin di sana. Intinya kayak gitu. Buat kalian yang ada pertanyaan, tinggalkan di bawah kolom komentar. Jadi untuk kali ini Kaze mohon maaf, segini dulu yang bisa Kaze sampaikan ya kan. Sampai ketemu lagi di pembahasan Silver Kaze Otaku Room segmen rekomendasi anime berikutnya. Akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan create an otaku to be better. Dadah semuanya, thank you sudah mampir dan selamat buat para pemenangnya. Ditunggu anime quiz berikutnya ya. Bye bye, thank you sudah mampir dan